Adam segala tahu dan segala bisa. Karena Allah yang mengajarkan langsung. Maka saat itu Adam mengajarkan kepada Qabil dan mengajarkan kepada Habil. Qabil diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya bercocok tanam, itu Qabil. Habil diajarkan oleh Adam alaihissalam bagaimana caranya untuk beternak. Ini bercocok tanam, ini beternak. Kenapa? Masing-masing ini untuk maisha kehidupannya. Kehidupannya seperti apa? Ya harus diajarkan. Seakan-akan seorang orang tua bukan hanya sekedar mengajarkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajarkan untuk bagaimana caranya bisa menghidupi diri dan bisa istilahnya apa? Menghidupi keluarga. Bahkan dalam menghidupi keluarga bagian daripada jihad, inilah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya, saya tidak akan memperpanjang tentang masalah ini, namun yang jelas ada mengajarkan, "Hei Qabil, aku ajarkan kamu bagaimana cara bercocok tanam. Karena takmu dan kelihatanmu dengan tubuhmu yang kekar, dengan kekuatanmu yang sangat dahsyat, engkau bisa angkat sana, angkut sini, panggul sana, panggul sini, cangkul sana, cangkul sini, bereskan ini. Maka kamu bisa untuk bercocok tanam yang indah, yang luar biasa. Hei Habil, kamu ini cocoknya untuk apa? Dengan kelembutan hatimu, dengan perasaanmu yang ada, maka kamu cocok sekali untuk apa? Untuk yang namanya berternak, karena ternak itu penuh ketelitian, penuh dalam keadaan istilahnya apa, kesabaran yang luar biasa. Tapi dua-duanya punya keistimewaan. Setelah berhasil dua-duanya, maka Allah meminta kepada apa? Dengan mengatakan idza qarraba qurbanan, untuk takarub pada Allah dengan kurban atau dengan hasil yang dia lakukan untuk berkurban. Kurban itu mendekatkan diri pada Allah. Habil mempersembahkan apa yang hasil panen. Habil ini awal terjadi pembunuhan awalnya. Habil mempersembahkan kambing ataupun ternaknya. Ternyata yang diterima oleh Allah punya Habil, punya Qabil tidak. Alasannya apa? Simpel, karena Qabil mempersembahkan untuk Allah yang rabi, yang biasa saja, yang tidak bagus, yang biasa saja. Sementara Habil mempersembahkan yang bagus, ternak yang paling bagus dipersembahkan. Ini tidak, makanya Al-Quran mengatakan dengan mengatakan punten fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu tidak. Ya, kenapa yang satu diterima, satu tidak? Tadi masalahnya. Iya. Subhanallah, ini Qabil ketika tidak diterima apa yang dipersembahkan kepada Allah, bukan introspeksi diri. Tapi apa? Tapi yang ada dalam pikirannya lah aqtulannak, artinya aku bunuh kamu. Kenapa? Enak aja. Apa hebatnya kamu? Oh, punya kamu diambil, punya saya tidak. Kenapa punya kamu diterima, punya saya tidak? La aqtulannak, itu kata-katanya. Iya. Maka ada kata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kamu jangan pernah mengatakan wahai Qabil, aku akan membunuhmu wahai Habil karena punya kamu diterima, punya aku tidak. Jangan itu yang kau besarkan, tapi pertanyaannya kenapa Allah menerima punya Habil tidak menerima punyamu? Itu harus dikatakan. Ternyata karena Habil mempersembahkan dengan ketakwaan, maka mempersembahkan yang baik, sementara Qabil mempersembahkan asal-asalan. Ingat, ya. Dua-duanya diberikan oleh Allah keberhasilan. Satu berhasil ternak, satu berhasil cocok tanam. Dua-duanya dari Allah. Tapi yang satu punten mengembalikan semua kepada Allah karena dari Allah dan punya Allah. Ya udah. Karena Allah, mana yang aku minta, kamu sembahkan apa yang telah aku berikan kepadamu. Ayo silakan berikan. Nah kalau ini memang dari Allah, maka aku serahkan kepada Allah yang paling baik. Ini rasanya, aku yang capek, aku yang nyiram, aku yang panen. Padahal semua yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, satu nasihat simpel. Siapapun yang memberikan satu yang namanya infak atau sedekah atau apa saja asal-asalan, ngasih loh, tapi asal. Lihat, namanya adalah Qabil. Mempersembahkan yang terbaik, itu Habil. Masya Allah. Dari awal itu terbagi demikian. Padahal di dunia itu, usaha itu yang berusaha itu cuma dua. Usahawan itu masih dua. Yang mencari nafkah di dunia itu, maksud saat itu ya, dua orang ini. Adam apa? Adam bagian mengajarkan kalian yang kerja. Ayo silakan. Awalnya Adam yang beraktivitas untuk menghidupi keluarganya. Sekarang anaknya sudah ada, Anda ingin berbakti sama aku sebagai orang tua, Anda jalan-jalan silakan. Ajarkan mereka berdua. Ternyata hasilnya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Akhirnya mengatakan, aku akan saya untuk bersingkat karena waktu kita sangat pendek sekali. Ayat akan kita bahas cukup panjang. Insya Allah. Iya. Maka saat itu, maka la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Sebenarnya orang harus berintrospeksi diri.
Iya, jangan mengandalkan terus berpikir kenapa punya diterima, punya saya tidak ya. Jangan pernah mengatamu punya saya tidak diterima, bukan itu. Apa yang menyebabkan punya kamu diterima, saya tidak? Oh, saya salah apa ya? Introspeksi diri. Udah jelas, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang-orang takwa. Nah, pertanyaan, kamu takwa nggak? Kalaulah seandainya kamu takwa, dua-duanya bisa diterima oleh Allah. Kalau seandainya dua-duanya mempersembahkan ini yang baik, Allah akan terima dua-duanya. Kenapa yang satu diterima, satu tidak? Karena yang satu karena ketakwaan, satu tidak takwa. Ujungnya apa? Yang satu ini malah irinya luar biasa. Lah aku dan aku akan bunuh kamu. Maka punten, apa katanya? Lain basab ya ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadaka ilaika liaqtulak. Subhanallah. Dengan mengatakan, kalau seandainya engkau mencoba untuk membunuhku, aku tidak akan pernah melawan untuk membunuhmu. Kenapa? Karena istilahnya apa? Kamu itu lagi emosi, nggak tahu, nggak paham. Itulah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Qabil. Ya, di samping Qabil ini, punten, orangnya dengan mengatakan, inni akhafullah, kata-katanya, Rabbal Alamin. Dengan mengatakan, aku ini sungguh sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kalau seandainya harus melukaimu, harus berantem, segala macam, ayolah.